welcome back to our channel Duo Gemes. Gemes banget. Oke, di sesi video kali ini kita mau bahas tentang Q&A dari sista-sista gemes yang udah masuk ke Instagram Duo Gemes, dan masing-masing Instagram kita juga ada pertanyaan ya. Betul. Ini banyak banget yang udah masuk. Pertanyaan pertama apa rasanya pacaran beda agama selama 7 tahun ujung-ujungnya nikah sama orang lain? Gimana sis? Pernah ngalamin? kalau pacaran beda agama gue nggak pernah ngalamin, karena setiap gue dekat sama seseorang yang beda agama pasti gue udah menjauh duluan gitu. Gitu ya. Tapi Gitu aja. gimana ya rasanya? Ya Oh, berarti emang sis Putri belum pernah ngedalemin pacaran beda agama ya? belum pernah. Menurut lo? Kalau aku sih pernah pacaran beda agama, tapi ujung-ujungnya juga terhalang sama restu orang tua sih. Dan ujung-ujungnya aku nikah sama orang lain juga. Nah, berarti sebenarnya pacaran beda agama itu lumayan berat ya kan? Harusnya dari awal. Iya, harusnya dari awal dibicarakan, dikomunikasikan dengan pasangan. Memang salah satu dari kalian yang beda agama itu ya harus milih sih, harus ngalah ya. Dari awal udah kayak ya udah masing-masing, terus nilainya ya udah gitu fine-fine aja. Tapi kalau misalnya kira-kira berat untuk mengalah, better sih harusnya dari awal tidak dijalani. Iya. Tapi ini 7 tahun terus nikahnya sama orang lain. Karena aku pernah ngalamin nih, aku jujur aja, aku ngalamin itu cuma 2 tahun aja tuh bapernya banget. Bener-bener yang kalau pas abis putus tuh kayak nggak bisa ngilangin gitu aja, jadi masih kebayang-bayang gitu, masih ingat memori-memori indah sama dia gitu ya kan. Soalnya memang biasanya ya pacaran beda agama itu kenangannya lebih. Oh gitu. Yang aku rasain sih Oke. gitu ya, itu pengalaman aku, karena memang pasangan aku juga waktu itu kayak bener-bener sayang banget sama aku. Oh gitu, oke. Tapi 7 tahun emang lumayan lama ya. 7 tahun bukan lumayan lama, itu Lama banget. lama banget. Lama banget. Lama Emang banget. nyicil motor, say? Bukan nyicil motor sis, itu nyicil rumah. Aduh, 7 tahun. Motor tuh gak ada yang sampai 7 tahun, motor tuh paling Oke. lama 5 tahun sekarang. Iya ya, 7 tahun tuh udah Better sih kalian di tahun pertama atau tahun kedua kalian sudah mulai menuju ke serius, dibicarakan sih. Jadi jangan nunggu dan nunda sampai lama 7 tahun tuh kan wasting time aja. Nah, Itu wasting time sih, wasting time. Yang harusnya kalian bisa benar-benar menemukan orang yang tepat gitu ya untuk masing-masing orang tua kalian, tapi kalian buang waktu kalian dengan orang yang akhirnya tidak bisa bersama. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Dalam ya. Itu dalam. Oke, next. Pertanyaan kedua, pilih kaya menderita atau miskin bahagia? Gimana sis? Kalau gue kaya menderita, miskin bahagia ya. Miskin bahagia karena kan kalau materi mah bisa dicari. Betul. Gitu kan. Kalau misalnya kebahagiaan kan susah gitu kan. Iya, gue juga sih lebih pilih miskin bahagia, karena kalau kalian kaya tapi kalau kalian sakit, maksudnya sakit gitu ya, nggak bisa menikmati kekayaan kalian, buat apa? Buat apa? Sakit hati ya kan. Terus ya gitulah pokoknya. Iya, kalian punya penyakit hati, kalian juga banyak yang musuhin, kalian kaya gitu kan, karena orang kaya itu musuhnya banyak sih, Nah. banyak yang sirik, ya kan? Bukan lagi. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya itu dapat dari mana kayaan itu, ya kan? Dan kalau menurut gue sih kekayaan yang paling nyata emang kebahagiaan. Kebahagiaan, karena Kebahagiaan itu di atas segala-galanya. betul, karena kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Nah itu dia. Oke, pertanyaan ketiga. Menurut lo gimana kalau nemu temen yang maunya di ngertiin mulu, terus sikap yang lo ambil apa? Oke, temen yang maunya di ngertiin mulu. Nah, masalahnya sis, gue tuh salah satu orang yang tipe orang yang
empatinya terlalu besar sama orang, dan gue termasuk orang yang pengertian ya. nggak enakan. Oke. Jadi dari 100%, 98% diri gue tuh kayak nggak enakan sama orang. Ini yang susah. Gitu. Ketika lo punya sifat cenderung lo tuh baik gitu ya, lo punya rasa nggak enakan. Jadi tuh kalau misal orang mau ngutang juga lo pasti nanti aja sih ya nggak sih? Iya gitu Iya aja ya, gitu kan. kan. Karena kan kayak, aduh kasihan gue tuh kayak Iya, gampang iya. banget Lulu meltingnya. Iya. Iya sama kayak gue juga, gue tipikal orang yang gak enakan, nggak bisa bilang enggak gitu kalau sama teman. Tapi kalau misalnya punya Punya temen temen. yang pengen di ngertiin mulu sih, so far sih memang gue belum nemuin yang kayak gitu banget sih, karena gue tipikal orang yang gue nggak mau terlalu deket banget sama orang, karena nanti takutnya kita kalau ada apa-apa gitu ya, jadi kelasnya tuh penyakit hati itu lama gitu. Lama ya? Mm-mm. Kalau menurut gue sih harusnya bisa dibicarakan. Kalau memang si temen lu itu, maksud temennya Sista ini begitu, harusnya sih kayak dia ngomong gitu sih. Dan sisanya juga harusnya negor aja gitu. Iya karena Kayak, ini pengennya kenapa di ngertiin kayak apa dulu nih. Kalau Nah. di ngertiin yang masih wajar-wajar aja oke lah. Tapi kalau di ngertiin Ya kayak udah sampai itu tuh egois iya, gitu. kalau itu kayak lebih egois atau mungkin ngertiin dalam arti mungkin ya apa namanya, dia pengennya tuh apa-apa maunya sama lo gitu, padahal lo punya kesibukan yang lain gitu yang nggak harus sama dia melulu tuh ya. Kalian sih better bicarain sih, karena itu bisa menjadi toxic ya. Nah itu dia, karena memang beberapa orang kan karakternya dengan berbeda-beda ya. Ada Beda-beda. orang yang kayak nggak bisa sendiri gitu, Iya, apa-apa harus ditemenin apa mesti gitu. ditemenin, terus kayak ngeganggu jadinya. Nah, Jadi itu nggak ya. ganggu, betul. Karena kita punya kesibukan masing-masing ya kan, kita punya urusan yang mungkin lebih penting dari dia. Kalau misalnya orang tipikal kayak nggak enakan kayak kita, ya udah terus-terusan aja jadi kayak gitu ya nggak sih. Iya betul. Jadi ya sikap kita sih kalau aku pribadi sih lebih baik dibicarain. Kalau emang kalian gak nyaman ya better kalian komunikasiin dengan teman kalian, karena itu Benar. bakalan menjadi hubungan yang toksik. Ya. Nantinya malah nggak baik ke depannya. Iya, better sih memang ditegur secara langsung sih. Iya, mendingan sih ngomong baik-baik ya. Betul. Oke, next. Pertanyaan keberapa nih? Keempat ya. Keempat. Gimana caranya ngadepin orang yang halu dan gak tahu malu? Majang. Halu dan Ini gak tahu berat. malu. Duh, gimana nih sis? Gimana ya? Halu dan gak tahu malu. Halu dalam bentuk apa nih? Kayak banyak sih. Halu ini mungkin dia sukanya meninggi-ninggikan dirinya dia. Itu Bisa. halu. Bisa juga dia tuh sebenarnya tidak mengalami itu, tapi dia seolah-olah mengalami mengalami itu. Betul. Dan itu gue ngalamin sih sis. Oke, gimana caranya ngadepin orang yang gak tahu malu? Ya ampun, udah halu gak tahu malu gitu kan? Kalau Apakah gue sih, wajar? cuekin aja. Ya buat gue, kalau selama dia nggak ngerugiin gue sih, ya udahlah ya. Iya benar. Tapi kalau udah sampai mengganggu, Iya betul. Kalau udah sampai dia mengganggu privasi gue, atau mungkin dia kayak mengganggu apa namanya, mungkin kehidupan lu, kehidupan. Ya. jadi balik lagi, ditegur lagi, diomongin lagi gitu, kayak lu ngapain sih gini-gini gitu sih. Tapi as long as dia nggak ngerugiin secara materi, betul. I don't really care about that. Iya. Like, ya udah lo halu lo sendiri aja, yang dosa lo. Iya ya benar, kan? benar. Itu sama Tuhan dan sama orang-orang yang lo bohongin. Betul. Tapi kalau sampai nggak tahu malu ya gini, kalau misalnya lu merasa terganggu ya tegur gitu aja. Tapi kalau misalnya lu tidak merasa terganggu ya Iya. udah Kalau gitu. misalnya selagi lo nggak punya masalah sama dia sih, ya udahlah ya, itu urusan dia sama Tuhan aja. Betul. Next, pertanyaan kelima. Cara agar percaya sama pasangan saat LDR. Nah ini sis Putri yang ngalamin. Gimana sis? Aduh, ini cara gimana kita percaya pada saat kita menjalin hubungan LDR itu, salah satunya dengan positive thinking. Itu. Kayaknya nggak cuma LDR doang yang harus positif thinking. Nah, sebenarnya semua hubungan emang harus positif. semua hubungannya Gitu. gitu. Tapi kiat jitunya tuh gimana sih untuk ngejaga kepercayaan itu tuh yang susah. Karena once kita nggak tahu apa yang dilakuin sama pasangan kita. Apalagi kan kalau kayak sis Betul. Putri kan pasangannya tuh ada di luar negara ya kan. Terus tuh kayak ya susah banget untuk ketemu aja tuh, paling nggak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Benar. ya kan. Dan sis Putri tuh nggak tahu kan pacar tuh sedang apa, bisa aja bilangnya lagi di mana, ternyata lagi ngapain kan. Benar bisa banget. Nah itu gimana sis? Ya, Kita mau ngobrol?
Kalau aku sendiri ya ini gitu. Kalau gue sih orangnya emang pertama positive thinking, kedua gue nggak kepo, gue terusnya apa ya, pokoknya gue berpikir berusaha untuk kayak oke, dia nggak macam-macam. Pokoknya kalau gue percaya gini, kalau misalnya kitanya baik, dianya akan baik. Kalau kitanya di sini macam-macam, dia pun di sana akan macam-macam. Kalau gue gitu sis, itu sih kalau dari gue. Kalau gue jujur ya, gue nggak bisa sih pacaran LDR ya. Soalnya kenapa? Karena apa ya? Gue tuh krisis kepercayaan sih. Kayak gue tuh butuh kayak sorry ya, gue tuh kayak suka ngecek-ngecekin handphone. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya gue nggak ada sih satu waktu gue kayak gitu loh, kayak freak banget gitu, gue harus ngecekin sosial media atau handphonenya pasangan gue, ya berarti kan ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi kalau so far dia mana-mana sih ya, biasanya sih juga feeling biasa kuat pilih. Tapi kalau LDR sih gue nggak pernah yang sampai gimana ya, nggak pernah sampai lama gitu, cuma sebentar aja paling LDRan juga. Tapi ya gue nggak nganggap itu sebagai LDR sih, karena masih suka ketemu juga. Itu jadi bukan ya, LDR. gue nggak pernah ngalamin, jadi buat gue LDR itu fine-fine aja. Oke, segitu dulu Yes. Q&A kita hari ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum kita bahas di video ini akan kita bahas di video kita yang selanjutnya. bener banget. So stay tune in Dua Gemes Channel. See you. Bye.